Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Gereja Katolik didirikan atas para rasul. Hari ini kami merayakan Santo Bartolomius, Santo Nathanael. Semoga berkat beliau kami terus mencari Engkau, mencari wajah Allah di mana-mana, menemukan wajah Allah di mana-mana, menemukan kehendak Allah di mana-mana. Berkatilah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada sesuatu yang menarik di dalam perayaan Santo Bartolomius atau Nathanael ini. Adalah tugas kita untuk membawa Kristus kepada orang lain dan membawa orang lain kepada Kristus. Suatu tugas, suatu kewajiban, suatu tantangan dari setiap orang Katolik, membawa Kristus kepada orang lain dan membawa orang lain kepada Kristus. Dan itu yang dilakukan oleh Filipus, ya, ketika dia menemukan Yesus Mesias. Kami telah menemukan Mesias, kami telah menemukan Kristus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan itu disampaikan kepada Bartolomius atau Nathanael. Dan ternyata Nathanael adalah orang yang pencari, seeker, ya. Mencari jawaban apa yang menjadi kegundahan, kegelisahan hatinya. Tentu dia belajar kitab Taurat, kitab para nabi, yang mengatakan akan datang seorang Mesias. Maka sebelum aku menemukan dia, ya, mencari di bawah, ya. Dan Yesus mengatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon, ya. Dan engkau adalah Israel sejati. Engkau mencari Tuhan, ya. Menemukan Yesus. Dan itulah panggilan kita. Apakah kita mencari Yesus? Mencari Yesus karena jujur kita punya masalah, kita punya problem, kita punya pertanyaan, kita punya kegundahan, kita punya kehausan yang tak dapat dijawab oleh hal-hal yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Kita mencari sesuatu, the meaning of life, arti dan makna kehidupan. Nah, Yesus mengatakan, aku melihat engkau di bawah pohon ara, dan engkau akan melihat yang lebih besar lagi di langit. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika kita mencari Tuhan, kita mencari ada rasa kagum, ada rasa hormat, ada rasa mencari, ya, menemukan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terus menggelitik hati kita, ya. Ada kerinduan, ada harapan. Sadarkah kita akan pencarian ini? Dan ini merupakan suatu permulaan bagi kita untuk melihat apakah yang sudah ada dalam diriku itu telah menjawab seluruh batinku, memenuhi seluruh diriku, dan aku belajar meninggalkan segala sesuatu, bertemu dengan si Dia, dengan Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Maka mari saudaraku terkasih, seperti Santo Bartolomius, ada kekerinduan hati Anda yang tak dapat dibayar, dipenuhi oleh harta, kekuasaan, dan segala sesuatu yang mempesona kita, mempesona mata, pikiran, hati, pancaindera kita. Adakah kita merasakan gelora batin kita untuk mencari? Dan Yesus mengatakan, engkau, kata-kata ini bukan hanya kata-kata kepada Bartolomius, tapi kepada Anda semua. Aku telah melihat engkau di gereja, aku telah melihat engkau di biara, aku telah melihat engkau di pekerjaan, aku telah melihat engkau di kantormu, yang gelisah hatimu untuk mendapatkan. Ini satu hal saja yang kecil, ini coba kita perhatikan dalam batin kita masing-masing. Nah, seringkali ini untuk menyadarkan kita, triggering faktor yang men-trigger kita untuk mencari. Kita dihantam oleh masalah, kita dihantam oleh krisis, kita dihantam oleh
berbagai macam hal supaya kita mencari lebih dalam. Nah, ketika kita mulai merasakan kedangkalan hidup kita, dangkal, kita mencari lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Pencarian ke lebih dalam itu yang katakan Yesus, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Di manakah lebih dalam itu? Kita mencari di luar diri kita, benar, boleh. Lebih dalam itu adalah ke dalam batin kita. Secara konkret apa? Secara konkret masuk di tataran bawah sadar, di tataran tidak sadar. Ya. Jadi ada tahapan di dalam bawah sadar kita yang 85%. Kesadaran kita hanya 15% ke atas. Nah, kalau kita masuk ke tataran lebih dalam itu, ke tataran bawah sadar, ke tataran tidak sadar itu, akan begitu kaya kekayaan rahmat Tuhan yang ada dalam batin kita. Anugerah, talenta, bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Pasti. Dan kita menemukan yang terpenting adalah Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Ada, Sang Hadir, Alfa dan Omega. Dan kita menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Santo para kudus, Ignatius Loyola, Teresa Avila, ketika dia berumur kira-kira 40-50 tahun, ketika ada peristiwa kehidupan Ignatius, kakinya terluka karena mortir, Santa Teresa Avila hampir mati. Ini menjadi turning point, menemukan kehendak Tuhan. Seperti Bartolomeus, Anda juga sekarang ini, kata-kata Yesus kepada Anda, aku melihat engkau mencari aku. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban kepenuhan perasaan. Nah, untuk itu Anda perlu seorang pembimbing. Carilah pembimbing dalam hidup Anda. Mohon kepada Tuhan pembimbing-pembimbing yang menuntun hidup Anda untuk menemukan Yesus. Tidak berarti kita menjadi orang Katolik kita sudah menemukan Yesus, belum tentu. Hanya sedikit orang yang dipanggil, ya, sedikit orang yang dipilih, tapi dipanggil tapi dipilih. Ya, mungkin Anda salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk mewartakan kabar gembira lewat penderitaan, lewat salib, lewat korban, lewat masalah yang sedang kita hadapi. Itu semua adalah triggering faktor yang membuat kita untuk terus berjuang, bergulat, untuk masuk dari kedangkalan menuju ke kedalaman. Dan satu faktor penting di dalam proses itu adalah sabda Allah. Kalau Anda perhatikan, sabda Allah itu begitu memikat, begitu menyegarkan, begitu menyentuh kita, dan itulah sabda Allah. Semoga sabda-sabda yang kita dengarkan setiap hari menggema dalam diri kita, menyentuh hati kita, dan kita dibawa oleh sabda itu. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Bukalah hati Anda untuk Kristus, untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra